Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan berbincang-bincang atau wawancara dengan Kepala SD Negeri Kadung Manis, yaitu Bapak Tarto SPD. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apakah wawancara kita ini mengganggu kegiatan Bapak di sekolah? Sangat tidak mengganggu. Oke, kalau tidak mengganggu, maka di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, Pak. Di antaranya yang pertama, selama ini bagaimana Pak Tarto dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Oke, terima kasih Pak. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Pak Tarto menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Tarto, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Tarto lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi. Keputusan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan mengambil solusi. Oke, terima kasih. Kemudian yang keempat Pak, Ya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Tarto anggap efektif? saya melakukan analisis kasus kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Oke, selanjutnya yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Oke. Selanjutnya Pak, untuk yang keenam, Ya. apakah Pak Tarto memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Tarto langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Tarto jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah tersebut saya melakukan berat, saya melakukan sesuatu langkah-langkah yang disebutkan pada nomor 3. Oke, kemudian yang ketujuh Pak, Ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Tarto dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? dalam mengambil keputusan saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Oke, terakhir Pak, Ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Tarto petik dari pengalaman Pak Tarto mengambil keputusan dilema etika?
pelajaran yang dapat saya ambil, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan baik. Oke, terima kasih Pak Tarto. Kita telah berbincang-bincang, wawancara. Semoga kedepannya kita bisa lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Dan semoga wawancara kita kali ini bermanfaat bagi sekolah Pak Tarto, bagi kepemimpinan Pak Tarto, dan juga bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau berbincang-bincang atau wawancara dengan Ibu Wasilah sebagai kepala sekolah di SD Negeri Ganggawang 2, betul ya Bu ya? Betul Bapak, ini SD Negeri Ganggawang 2. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini Bapak, saya melihat bahwa kasus dilema etika itu adalah benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua, pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan, Pak. Sedangkan rujukan moral itu benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah itu, Pak. Oke. Yang berikutnya yang kedua Ibu, Ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? sebelum keputusan yang saya ambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu saya melakukan pertama mengumpulkan fakta yang terjadi, Pak. Siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar atau salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan atau merefleksi, Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan itu yang pertama adalah mengumpulkan fakta yang terjadi, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusan atau direfleksi kembali. Oke. Selanjutnya Ibu, yang pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif bagi kami adalah dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat atau sifat urgentnya, mendesak dan tidaknya. Kasus dilema etika tersebut adalah pengambilan alternatif solusi, Pak. Oke. Yang selanjutnya Ibu, yang kelima, ini pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat,
serta adanya peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan, Pak. Oke. Selanjutnya Ibu, yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Di dalam pengambilan keputusan dilema ini, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola, Pak. Dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non-formal. Oke, selanjutnya Ibu, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang mempermudah kami dalam mengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang terlibat adalah orang yang profesional, yang menghargai, menerima keputusan atau atasan langsung. Seperti itu, Pak. Oke, terakhir Bu, yang kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema ini adalah menganalisis kasus yang ada. Menganalisa kasus yang ada, terus banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin bisa membuat puas semua pihak yang terlibat. Tentu ada pihak yang tidak terpuaskan, Pak. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang akan diterapkan. Itu Oke. saja, Pak, yang bisa saya sampaikan kepada Bapak untuk wawancara hari ini. Terima kasih Ibu setelah menyenggangan waktu untuk wawancara dengan saya. Semoga apa yang kita diskusikan ini akan bermanfaat bagi lembaga pendidikan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.